kalau kami boleh menjadi ahli waris-Mu, umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan di tempat ini. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, bangsa ini akan memuliakan Engkau Tuhan. Keadilan-Mu Tuhan akan menjenguk dari langit. Kesetiaan Tuhan akan tumbuh dari bumi. Dan kami bersuka cita Tuhan oleh karena firman-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami semua Tuhan Kau panggil Tuhan, untuk kami boleh menjadi mitra-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan lihat, sebentar. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu bisa murka, bisa marah, tetapi Tuhan juga mempunyai belas kasihan. Sikap kita dalam berdoa yaitu kita tahu siapa yang menjadi musuh kita, bukan darah dan daging ya. Kita punya musuh-musuh yang tidak kelihatan. Nah, kita dalam berdoa kita harus senantiasa ingat bahwa kita ini singa Yehuda. Terhadap musuh dalam peperangan, kita harus menggagalkan semua rencana iblis. Yang digagalkan semua rencana iblis, baik rencana itu terhadap kota dan bangsa kita atau dunia, ataupun rancangan iblis terhadap orang-orang yang kita kasihi ya. Dan kita juga dalam berdoa kita senantiasa harus menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, terhadap mereka-mereka yang diperlakukan kejam oleh musuh karena mereka tidak mempunyai pengetahuan, pengenalan akan kebenaran. Mereka enggak ngerti jadinya ya, tapi jadi mereka jadi bulan-bulanan. Oleh karena itu setiap anak Tuhan harus memiliki pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, kata Tuhan ya. Nah, Allah memanggil gereja sebagai rumah doa. Kita bersyukur kita ada di rumah doa, tempat ini di mana dipenuhi oleh puji-pujian dan doa-doa daripada kita semua. Nah, Tuhan Yesus memberikan hidupnya kepada manusia. Kalau Tuhan Yesus memberikan hidupnya kepada manusia, kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan kita harus meneladani hidup Tuhan Yesus. Semasa Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dia selalu memperhatikan orang. Dia mengasihi, dia mengulurkan tangan, dia membebaskan orang-orang yang terikat, yang terpenjara. Kita pun harus meneladani Tuhan Yesus Kristus ya. Kita diajak untuk dapat mendoakan orang lain. Itu namanya syafaat, kita tahu ya. Intinya kalau syafaat itu adalah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terus menerus bersyafaat bagi kita semua ya. Kita meneladaninya dan bagaimana Yesus memperlakukan jiwa-jiwa, bagaimana Yesus menghadapi akan iblis ya. Saya terkesan dengan 1 Samuel 30 ayat 8. Ceritanya itu tanah Negev dan Siklak itu sudah dikalahkan oleh bangsa Amalek, dibakar habis. Daud beserta rakyatnya, beserta istrinya, semuanya juga ditawan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, memperkuat kepercayaannya. Kita kalau menghadapi masalah seperti itu, apalagi Daud ya, pengen dilempari oleh rakyatnya, kita nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Siapa tahu orang yang kita minta tolong adalah musuh kita, musuh di belakang kita nggak tahu. Siapa tahu ya. Nah, tapi Daud berdoa dan Tuhan berfirman. Nanti saudara baca sendiri di rumah ayat sebelumnya ya. 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, Tuhan berfirman,
Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saya terkesan dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada Daud, kejar. Tuhan berkata kepada Daud, kejar. Kejar siapa? Kejar orang-orang yang sudah menawan, yang sudah membakar Siklak ya. Nah, terus kejar. Tuhan bilang, susul. Berarti kita harus melakukan sesuatu. Lepaskan para tawanan. Kita harus melepaskan banyak orang-orang tertawan saat ini. Kadang juga kita tidak nyadari bahwa kita ini tertawan dengan sesuatu. Orang Kristen bisa tertawan, orang Kristen bisa terpenjara. Dan kita harus menyadari akan hal itu. Banyak juga orang-orang yang lebih-lebih yang belum mengenal Tuhan. Banyak tawanan ya. Nah, terus kita lihat ya, siapakah para tawanan itu? Siapa? Nah, kita bisa melepaskan mereka. Dan kita bisa berkata seperti Yesaya 42 ayat 22. Yesaya 42 ayat 22 bunyi begini. Saya tandai ya ayat-ayat yang saya share di sini. Jadi saudara bisa doa, saudara bisa memperkatakan. Jadi diganti gitu kata-katanya ya. Lihat Yesaya 42 ayat 22. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang. Geronggang-geronggang tuh bunyi rame gitu tuh, nggak keruan-keruan gitu ya, bunyi rame sekali. Saya lihat di kamus Indonesia tuh, geronggang tuh apa gitu ya. Geronggang itu adalah bunyi ramai dan tidak keruan. Wah, gaduh gitu, kacau gitu ya. Terus mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Jadi banyak orang-orang yang menjadi jarahan daripada si musuh ya. Dirampok, apa yang dirampok? Damai sejahtera dirampok, hubungan dirampok, kesehatan dirampok. Itu dirampok oleh si musuh ya, si jahat ya. Terus terjebak dalam geronggang-geronggang. Saya kalau lihat terjebak dalam geronggang-geronggang, saya kalau lihat grup keluarga nih, waduh ceritanya vaksin melulu. Vaksin ini. Nanti jangan vaksin ini. Nanti ini, semua pada, kalau saya bilang sih itu ada dalam geronggang. Karena lagi rame, gak keruan ceritanya tapi gak tahu solusinya. Ada juga teman saya lagi ada di Jakarta, orangnya lagi Jakarta. Jadi gimana Ci? Saya ini ke Jakarta mau vaksin kata dia. Ya terserah kamu. Cici sih bagaimana Ci? Ya Cici sih gini gitu ya. Ya udahlah Ci, saya ikutan Cici. Tadi pagi dia WA lagi sama saya. Dia bilang gini, Ci kapan Ci? Saya juga nggak tahu kata saya. Ya pokoknya begitulah kata saya tuh. Nah orang tuh lagi banyak terjebak dalam geronggang-geronggang, disembunyikan dalam rumah-rumah penjara karena bisingnya segala macam, tidak sadar bahwa mereka itu ada di penjara, ya, ada dalam rumah-rumah penjara. Mereka jadi jarahan apa? Jarahan dari propaganda ketakutan. Ya saya juga ngaku, kita ketakutan. Tapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita, mengendalikan kita. Biarlah kita cuma takut akan satu yang bisa membunuh selain tubuh dan juga jiwa kita. Yaitu kita takut akan Tuhan saja ya. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Sekarang kita harus jadi orang-orang yang bisa melepaskan para tawanan, yang bisa melepaskan setiap situasi-situasi yang dikuasai dan dikendalikan oleh si jahat. Dengan segala tipuan, dengan segala intimidasi, dengan segala kebohongan ya, kita harus bisa menjadi pelepas. Dan apa yang kita doakan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa. Dan tidak ada yang melepaskan.
menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Sekarang kalau kita berdoa, Tuhan ngomong kembalikanlah. Kita berkata setiap jiwa-jiwa yang sudah dipenjara, yang sudah terperangkap, yang sudah ada dirampas, yang sudah terbakar, yang sudah hubungannya hancur, kita harus berkata jiwa-jiwa itu milik Tuhan, kembalikan, kembalikan, kembalikan. Kita harus senantiasa berkata kembalikan apa yang menjadi warisan kita. Tuhan bilang umat kita ini punya warisan. Tuhan yang kasih, warisannya bukan warisan dari dunia, warisan yang dari Tuhan. Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Kemenangan bagi kita itu damai sejahtera. Kalau damai sejahtera kita hilang karena kita salah paham, karena kita sensi, karena saraf tersinggungnya belum putus ya. Saraf tersinggung belum putus atau apa, jadi hilang damai sejahtera. Kita harus berkata kembalikan damai sejahtera itu. Karena Jehovah Shalom yang memiliki, minta sama Tuhan. Kembalikan kepada iblis, kita berkata kembalikan jiwa itu aku yang punya, kata Tuhan. Sekarang aku berkata si A milik Tuhan, kembalikan, itu bukan milikmu. Lepaskan tanganmu terhadap situasi si A, lepaskan tanganmu yang kotor terhadap apa. Nah kita harus bisa berkata seperti itu ya. Lihat Yesaya 49, lanjut ya. Ayat 24, 25 dan 26b ya. Ini 24. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Dapat ya, dapat. Terus itu sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri Tuhan yang melawan, akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Amin. Lihat 26 ya. Saya mau nekankan yang B, tapi gak apa-apa kita baca. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui. Tuhan kepengen, Tuhan merindukan, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Tidak ada yang lain, hanya satu Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menjadi penyelamat kita, Dia yang menjadi penebus kita, Dia yang maha kuat, Allah Yakub. Allah-Allah lain tidak ada apa-apanya. Mereka semua hanya ciptaan, dan mereka semua hanya ciptaan manusia. Ya. Terus kita lihat ya, kalau kita lihat seperti ini, Tuhan itu melihat umat Israel waktu ada dalam tekanan orang Mesir. Tuhan itu memperhatikan mereka. Terus Tuhan mendengarkan mereka minta tolong. Nah sekarang kita nih sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melihat kota kita, keadaannya bagaimana, jalan-jalan yang ada, apa aja. Saya aja kalau lewat mau kebahagiaan nih, saya lihat, waduh bagaimana gitu keadaannya ya. Terus kita lihat di gang-gang, di lorong-lorong, di pantura gitu ya, kampungnya, desanya, pelosoknya, lereng gunung dan sebagainya. Orang itu keadaannya memprihatinkan. Kita harus prihatin. Tuhan juga prihatin terhadap mereka. Tuhan ingin bekerja sama dengan kita. Kita diajak oleh Tuhan untuk jadi mitra doanya Tuhan. Tuhan ingin menggapai orang yang ada di bumi. Lewat siapa? Lewat gereja Tuhan, lewat kita semua. Kita harus benahi hidup kita. Nah, kita perlu merespon akan ajakan Tuhan untuk bersyafaat ya. Terus kita lihat apa yang dikatakan Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Tadinya saya nggak ngerti, lagi pertama kali belajar, telen. Saya cuma ingat gini, kalau kamu belum ngerti, belajar seperti Maria, menyimpan itu di dalam hati. Suatu saat Tuhan akan beri kita pengertian. Ya. Terus saya
Apa ini doling? Ya kita kalau doling kan berjalan, lewatin pintu gerbang dibuka, ditutup nih ya. Terus belakangnya saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Tapi sekarang saya ngerti. Lihat, berjalan ya. Kalau kita berjalan berarti kita keluar dari zona kita yang enak. Kita dulu kita ini enak jadi orang percaya. Sekedar minggu datang ke gereja, duduk diam dengerin firman, wis balik. Engkau minggu gereja maning kayak gitu lagi. Sekedar kayak gitu ya. Sekarang Tuhan kepengen kita berjalan keluar dari zona nyaman kita. Dari datang duduk dengar, sekarang kita harus pergi. Ya, lihat sekeliling ya. Terus mempersiapkan jalan. Kita mempersiapkan jalan bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Kita bisa ketemu sama orang cerita kita. Nah, ini caranya. Orang ini punya masalah, kita mau bawa orang itu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Datang bawa kepada Tuhan. Terus di sini dikatakan juga membuka jalan raya. Buka jalan raya berarti kita harus membangun jalanan. Kalau kontraktor sih bangun jalanan gitu ya, dibikin jalanan gitu ya. Nah, kenapa dibangun jalanan? Supaya orang-orang yang sudah kita hubungi itu jangan sampai kesentuk batu gitu ya, kesentuk ada batu-batu gitu ya. Membawa orang itu, kita bawa orang itu ke Tuhan. Tuhan yang mana? Banyak orang menyebut Tuhan, tapi kita harus tahu Tuhan yang mana. Tuhan yang benar dan hidup, yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Kita harus tahu Tuhan kita punya nama di atas segala nama ya. Terus menyingkirkan batu-batu ya, disingkirkanlah batu-batu. Nah, batu-batu itu yang saya bilang tadi, yaitu yang bisa bikin orang tersandung. Orang tuh punya pikiran lama, manusia lama yang tidak diperbarui. Orang itu punya cara pandang sendiri. Seperti misalnya ya, biar kita serumah, cara pikir, cara pandang kita nih berbeda gitu ya. Biarpun kita suami istri gitu, biarpun kita anak sama orang tua gitu ya, itu tuh beda. Apalagi ya pasti beda gitu tuh ya. Sekarang kalau itu kita tahu pandangan sendiri, punya dewek-dewek lah pokoknya. Punya agenda dewek-dewek. Nah itu merupakan batu-batu. Nah kita tuh harus singkirkan ya. Kayak misalnya kalau kita lihat jalannya, jalan itu banyak batu kan, kalau mau bikin jalan kan batu-batunya gede-gede. Nah itu harus ditutup, harus dikasih kerikil-kerikil, terus baru dikasih pasir, baru dikasih aspal. Nah kita harus tahu, kita perlu tahu setiap doa yang kita naikkan itu merupakan aspal dan kerikil yang kita taruh di atas jalan. Supaya orang yang mau lewat itu enggak kesandung lagi. Jadi doa itu merupakan kita lagi nabur pasir dan kerikil di jalan-jalan. Singkirkanlah batu-batu. Jadi nyingkirkannya gimana? Mau bikin jalan, kita harus berdoa terus. Supaya doa kita itu seperti kalau jalan belenjal-belenjul itu dikasih pasir, dikasih kerikil gitu ya, dan di aspal gitu ya. Nah enggak bisa sekali jadi kan, kalau ada bulldozer apa itu yang jalan-jalan tuh, mesin yang itu ya, pokoknya itulah pokoknya sih. Kan itu sekali jalan, sekali lagi jalan, terus menerus. Doa juga enggak bisa sekaligus bikin jalan, tetapi doa juga harus terus menerus sampai kita lihat jalan itu mulai selesai. Sebab kita tahu ketika kita doa ada sesuatu di alam roh yang Tuhan sedang kerjakan melalui doa kita. Kita nggak perlu gitu, nggak perlu pengen lihat hasilnya, nggak perlu. Kita percaya di alam roh yang kita doakan itu pasti suatu saat akan terjadi ya. Kita lihat lagi Yeskiel 22 ayat 30 ayat terakhir. Yeskiel 22 ayat 30 ya. Aku mencari, Tuhan mencari di tengah-tengah mereka, tengah-tengah kita semua, seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya.
Tapi Tuhan ini banyak menemui orang-orang di bangsa kita yang mau berdiri di antara bangsa ini. Banyak orang-orang pasukan-pasukan Tuhan yang mau berdiri untuk mempertahankan negeri di hadapan Tuhan, untuk mempertahankan keluarga-keluarga di hadapan Tuhan, untuk mempertahankan gereja di hadapan Tuhan, untuk mempertahankan orang-orang kudus yang diberikan kepada Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita. Nah, itu kita harus berdiri di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah hal-hal seperti itu, situasi atau apa yang kita doakannya, yaitu kita berdiri. Kalau saya selalu membayangkan berdiri di antara seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di depanku. Ini celah ya, misalnya ini celah, tangan satu ke atas, langit kita satu situasi orang atau situasi melalui pensyafaat. Nah, saya pernah diberitahukan begini, saudara. Ada orang bilang begini, saya mimpi, orang laki nih, orang laki, saya mimpi, kok saya mimpi digendong sama si A, gitu ya. Saya pikir-pikir digendong sama si A, saya ngerti. Dia dalam keadaan yang enggak kuat, dia butuh digendong. Dan yang gendong itu ternyata yang mendoakannya. Jadi saya ngerti, berarti orang itu digendong di dalam doa-doa oleh yang mendoakannya. Saudara harus seperti itu. Kita semua banyak sekali, bahan-bahan doa itu banyak. Apa yang kita lihat, apa yang kita temui, apa yang kita dengar, didoakan. Ya, didoakannya. Karena kita tahu ya, waktu doa itu adalah waktu yang tidak akan pernah sia-sia. Mengubahkan diri kita terlebih dahulu dan mengubahkan orang-orang atau situasi yang kita doakan. Waktu doa, waktu yang tidak pernah akan sia-sia. Karena kita tahu setiap kali kita berdoa sesuatu terjadi dan jalan sedang dibuat di alam roh ya. Tuhan tuh memberikan kepada kita yang suka berdoa ya, kesukaan, sukacita dalam rumah doanya. Kita lihat ayat terakhir, saya lupa, Yesaya 56 ayat 7. Yesaya 56 ayat 7 bunyinya begini. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Jadi ketika kita berdoa, ada sukacita yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Aku Tuhan akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Di dalam rumah doa kita akan menerima sukacita. Yuk, saya mau ajak saudara-saudara mulai memperbaiki kehidupan kita di dalam berdoa, memperbaiki mezbah kita. Saya ajak saudara dengan sharing ini untuk saudara kembali bersyafaat, lebih lagi bersyafaat, karena terlalu banyak akan hal-hal yang membuat dunia ini dikacaukan oleh propaganda ketakutan. Amin. Diterangkan oleh Ibu Abigail betapa sebenarnya salah satu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus menjadi pensyafaat, harus jadi perantara antara orang-orang yang ada di dunia ini dengan di surga, dengan Bapa di surga. Dikatakan Yesus itu sampai dengan sekarang ini tetap mendoakan saudara dan saya.
Jadi tetap itu Yesus itu sebagai pendoa, sebagai pensyafaat. Nah, Tuhan juga merindukan kita-kita ini jangan terlalu ego. Sebab saya percaya, jujur dalam hidup kita. Kalau pertama kali kita doa, apa sih yang didoakan? Diri kita, anak kita, cucu kita, orang tua kita, pekerjaan kita. Selalu kita. Betul nggak? Jujur ya. Nah, sekarang tadi Ibu Abigail bilang, yuk kita tambah, perluas kita. Nah, kalau saudara berdoa buat keluarga, itu bukannya tidak perlu, sangat perlu. Sangat perlu. Nah, biasanya kalau kita berdoa buat keluarga kita, terutama kalau lagi punya masalah keluarga kita, nggak tahu anak kita, cucu kita, orang tua kita, saudara kita, saudara rada jauh lah. Pokoknya ini keluarga, pohon keluarga ini. Kalau lagi dalam keadaan susah, doanya itu sungguh-sungguh, betul nggak? Sampai nangis, sampai minta belas kasihan Tuhan. Nah, Tuhan mau perluas doa kita menjadi doa syafaat. Kalau kita doa buat bangsa kita juga punya beban. Jangan kalau sama keluarga sendiri punya beban, sama yang lain tidak pernah punya beban. Saya mau sampaikan saudara harus mendoakan tempat ini. Jujur, mungkin seminggu sekali belum tentu saudara berdoa buat tempat ini. Mungkin seminggu sekali belum tentu saudara itu berdoa buat radio. Mungkin seminggu sekali belum tentu saudara berdoa buat sekolahan. Itu penting. Karena tempat itu adalah tempat di mana berita diberitakan sampai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sekolah menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Seringkali kalau saudara lihat setiap kali Ibu Ina nyampaikan firman, selalu yang dibicarakan apa? Tentang banyak jiwa-jiwa yang setiap kali dikatakan ketemu dengan orang tua murid, yang dibicarakan apa? Perkara ekonomi, perkara keuangan, gak bisa bayar ini dan sebagainya. Itu persoalan. Nah, kalau saudara lihat di radio, setiap bulan kita tahu selalu defisit. Sedangkan radio itu menyuarakan suara Tuhan. Yang seperti itu adalah tempat di mana berita kesukaan diberitakan. Nah, hari ini diingatkan, ayo kita bukan hanya fokus kepada persoalan kita, anak kita, keluarga kita, tapi perluas doa syafaat kita. Karena Tuhan itu sangat suka sekali dengan apa yang kita lakukan sebagai korban yang kita berikan kepada Tuhan. Dan dikatakan tadi yang terakhir, korban itu menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Siapkan hati kita saat ini benar-benar kita berdoa buat orang lain sekarang. Kita percaya kita sudah berdoa buat keluarga kita dan pribadi kita. Saat ini kita berdoa, pusatkan diri saudara dan saya saat ini berdoa syafaat untuk orang lain. Saya beri kesempatan buat saudara saat ini dimanapun saudara berada. Ayo sebutkan orang-orang di luar daripada keluargamu. Di luar keluargamu, didoakan. Saudara bisa berdoa buat sekolah, buat radio, buat tempat ini. Saudara bisa berdoa buat satpam, buat kebersihan di tempat ini. Saudara bisa berdoa buat orang-orang yang saat ini sedang menderita COVID. Ayo kita doakan. Mungkin saudara dengar, mungkin saudara diberitakan akan berita-berita yang terlalu banyak. Ayo kita doakan. Mungkin saudara diberitahukan, ini di sini sekarang lagi kena musibah atau mengalami sedang dalam keadaan ekonomi yang sangat tertekan dan sebagainya. Ayo, saya beri kesempatan saat ini kita masing-masing berdoa. Jangan berdoa untuk pribadi, berdoa untuk
orang di sekitar kita, tetangga kita, orang-orang yang menyakitkan hati kita. Ayo kita doa, kita mulai. Bapa, kami mau menyerahkan semua doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah doa syafaat kami untuk orang-orang yang kami kasihi di luar daripada keluarga kami. Biarlah naik di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Jadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga merupakan sesuatu kami bisa menarik akan mereka yang hilang Tuhan. Dan kami mau kembalikan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menjadi pendoa syafaat. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini juga kami tetap berdoa buat setiap pasien-pasien COVID yang saat ini sedang mengalami sesuatu penderitaan, sakit penyakit yang dirasakan, tekanan-tekanan dalam hidup mereka. Kami doakan Tuhan, datanglah Tuhan, beri kekuatan supaya mereka dapat melawan COVID ini bersama dengan Engkau. Kesembuhan yang daripadamu turun atas rumah sakit. Kami doakan Tuhan, biarlah rumah sakit ini menjadi kosong, karena semua yang sakit menjadi sembuh. Sakit apapun juga Tuhan, Engkau datang dan Kau sembuhkan. Biarlah mujizat-Mu terjadi buat sakit penyakit apapun juga yang saat ini sedang diderita oleh anak-anak-Mu yang ada di rumah sakit. Bapa, kami berdoa saat ini. Kami minta di dalam nama-Mu Kau taburkan Tuhan akan kekuatan, akan kesehatan, akan daya tahan tubuh buat setiap anak-anak-Mu dimanapun juga berada, supaya firman-Mu dalam Mazmur 91 terjadi buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Peliharakan bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami. Kami minta di dalam nama-Mu pemulihan perekonomian, pemulihan ekspor impor, pemulihan transportasi, pemulihan pariwisata. Tuhan, pulihkan sekolah-sekolah, dibuka kembali Tuhan. Tidak ada larangan lagi. Kebaktian ibadah-ibadah dibuka kembali secara full Tuhan. Tidak ada pembatasan. Kami percaya Bapak, waktunya tiba, karena 3 tahun ini adalah masa penuaian besar-besaran jasmani rohani. Kami berdoa Kau bukakan akan semua proyek-proyek yang baru buat kami Tuhan. Sampai kami mengalami terobosan baik jasmani maupun rohani. Kami percaya Tuhan, perekonomian Indonesia akan dipulihkan kembali. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Bapak Jokowi. Kami berdoa untuk semua aparat dalam negara kami. Kami berdoa untuk semua petinggi. Engkau yang akan menguasainya Tuhan. Mereka semua ada di dalam kedaulatan yang daripada-Mu.
Engkau proteksi mereka sehingga dapat mengentaskan keadaan Indonesia. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan 10 lapis ini terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Biarlah telinga kami adalah telinga yang mau mendengar akan suara-Mu ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah mata kami adalah mata yang tertuju kepadamu. Bibir mulut kami Tuhan benar-benar adalah bibir mulut yang pas berbicara seperti Engkau ingin kami berbicara. Biarlah hati kami tetap melekat kepadamu ya Tuhan. Semua ketegar-tekukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati tangan kami hari ini Tuhan. Biar kami mengerjakan semua pekerjaan kami dengan baik. Oleh karena anugerah-Mu kami dapat melakukan pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan terjadi perlipat kali gandaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kaki kami juga Tuhan, kami olesi minyak ini. Supaya kaki kami berjalan tidak tersandung dengan batu. Kami tidak menjadi terjatuh Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Supaya kami tetap berjalan di dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Supaya kami menjadi generasi-generasi yang terdahsyat. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.